Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo Momis, apa kabar nih hari ini? Kali ini tuh aku mau share kegiatan aku sebelum sholat Id ya Moms ya. Mudah-mudahan gak telat ya Mom untuk update kegiatan harian untuk menyambut Idul Fitri. Jadi kegiatan ini tuh dimulai sejak subuh hari. Ini setelah sholat subuh gitu aku mau nyiapin untuk persiapan barbeque, karena tahun ini tuh rencana mau barbeque aja, nggak bikin daging-dagingan, opor ayam gitu enggak. Ini requestan Pak suami sih, karena katanya biar nggak ribet aja buat masak-masak yang lebih banyak gitu. Jadi minta barbeque aja. Jadi ini tuh aku beli dagingnya itu di Shopee gitu ya Moms, yang deket-deket rumah. Dan ini alhamdulillah di luar ekspektasi sih buat aku. Aku kira ini bakal banyak lemak gitu, ternyata enggak ya, banyak dagingnya alhamdulillah. Terus ini tuh aku pisah-pisahin gitu karena dari freezer kan, biar gak beku. Terus bumbunya cuman aku pakai saus teriyaki ini aja, karena ini juga aku lihat dari YouTube gitu ya, buat bumbu-bumbu barbekyuan itu cukup ternyata pakai saus teriyaki yang merek Sorry ini ya. Nanti aku mau coba review rasa untuk saus teriyaki ini kalau misalkan dipakai untuk barbekyuan ya Moms. Jadi sausnya cukup dilumuri aja ke daging, terus diaduk sampai rata, dimarinasi nanti sampai untuk dimakan gitu ya pas waktu setelah sholat Id. Jadi marinasinya agak cukup lama, dimasukin aja ke dalam kulkas. Ini agak banyak sih, aku belinya setengah kilo itu cuman 50 ribuan gitu ya kalau nggak salah. Ini harga dagingnya. Di rumah itu kan cuman berempat ya sama anak-anak, jadi kalau misalkan untuk keluarga kecil kayaknya worth it sih dengan harga segitu dan kualitas daging yang segini, alhamdulillah. Oh iya, aku juga mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya Momis. Mohon maaf lahir dan batin, maaf atas khilaf dan salah dari video-video aku, dari tulis-tulisan aku. Semoga di Hari Fitri yang ini kita sambut dan dimulai lagi dengan nol ya, dengan bersih, hati yang bersih dan dada yang lapang. Setelah itu ini aku lanjut untuk masak nasi sedikit aja, karena kemarin untuk di hari terakhir Ramadan itu kan aku bikin lontong gitu kan. Jadi nanti kalau ada yang mau makan lontong bisa, terus makan nasi pakai daging juga bisa, atau mau makan dagingnya aja juga bisa. Jadi simple aja sih, alhamdulillah nggak neko-neko untuk menu lebarannya. Terus tadinya nih rencana untuk masak nasi ini tuh mau pakai agar-agar gitu loh Moms, kayak nasi ala-ala Hokben gitu. Dan kan biasanya kalau misalkan dilihat di tutorial gitu ya, biasanya pakai agar-agar kayak gitu ya. Ternyata ini agar-agarnya warnanya merah, bukan yang plain gitu ya. Jadi nggak jadi deh. Nah ini dia kuah lontong yang aku bikin, udah sisa setengah karena kan kemarin untuk buka puasa pakai lontong gitu kan pas waktu puasa terakhir. Terus ini tuh lagi aku angetin ceritanya, sama juga untuk balado kentangnya, karena ini tuh nggak ada kentangnya, itu nggak pakai ati ayam gitu ya karena kehabisan. Jadi nggak apa-apa deh kentang balado aja. Lanjut, ini tuh perjalanan menuju masjid karena buat sholat Id ya. Karena ini tuh nggak kedengeran ya toa untuk takbiran atau udah mulai gitu. Jadi kayaknya agak santai gitu loh jalannya, karena benar-benar nggak denger gitu suara masjid, suara di masjid gitu. Dan apalagi di lingkungan aku ini masih sedikit ya penduduknya atau tetangganya, masih pada sepi gitu. Terus ada juga yang lagi mudik, jadi nggak ketahuan tetangga yang udah berangkat sholat. Dan alhamdulillah ini sudah sampai dekat masjidnya. Alhamdulillah juga nggak telat ya Moms. Ini lanjut aktivitasnya setelah sholat Id, itu belum masuk rumah sih, kita mau persiapan foto-foto dulu di luar rumah karena kan cahayanya bagus ya menghadap timur gitu. Jadi ini setelah berapa purnama ya kira-kira aku tuh absen sholat Id, entah itu karena Anya masih bayi, kemarin covid gitu ya. Terus sempat waktu itu berapa kali lebaran gitu ya nggak sholat Id, jadi kayak seneng banget akhirnya ngerasain, ditambah satu personel lagi Anya
idnya yang baru pertama kali juga sholat idnya. Jadi ini tuh kira-kira behind the scene-nya ya moms. Kami cuman foto itu mengandalkan tripod aja. Dulu-dulu sih sempat ya ke studio foto waktu lebaran, karena di sini tuh jauh banget dari apa-apa, jauh banget kemana-mana. Jadi ya udahlah ya, dengan peralatan seadanya dan personel seadanya aja, alhamdulillah foto-foto lebarannya bisa jadi. Dan ini kemarin fotonya aku sempat share sih di Instagram aja. Ini behind the scene-nya lumayan agak kooperatif sih, anak-anak mau diajak kerja sama untuk foto. Nah, kalau momis kemarin gimana nih untuk dokumentasi kebersamaan kumpul-kumpul dengan keluarganya? Fotonya ada yang samaan kayak gini juga nggak? Karena kan kami itu kan jauh dari rantau ya, lagi di perantauan, jauh dari keluarga, baik keluarga aku ataupun keluarga Pak suami. Jadi ya memang lebaran kita ya kita-kita aja gitu. Kalaupun ada tamu ya itu teman-teman kita gitu, saudara nggak ada, karena kita memang tunggal gitu di perantauan. Oke, untuk sesi foto-fotonya sudah selesai. Jadi ini aku mau buka-bukain gorden gitu. Biasanya kan emang agak siang gitu buka gordennya. Terus mau persiapan juga sedikit karpet aja untuk sungkeman. Karena mohon maaf ya moms ya, untuk video aku ini tuh tidak dimanjakan dengan furnitur rumah yang antik-antik, yang estetik, ataupun kursi tamu yang bisa memanjakan mata momis nih. Karena ini memang rumahnya itu baru-baru tumbuh ya, nggak ada barang apapun. Jadi ya seadanya aja sih, lowong-lowong lapang-lapang gini aja rumahnya. Alhamdulillah sudah punya atap gitu ya untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, untuk sungkeman ini tuh sebenarnya karena aku kan orang Sumatera ya, nggak ada tradisi yang kayak gini. Kalau salaman ya salaman aja gitu. Karena ini sudah menikah sama orang Jawa, Pak suami kan orang Jawa, terus udah punya anak-anak, jadi dibiasain untuk sungkeman gitu. Menurut aku ini sih tradisi yang bagus ya. Bisa diteruskan untuk ke anak-anak supaya punya tradisi yang sakral gitu, buat minta maaf, buat saling bermaaf-maafan di hari yang fitri, ataupun mungkin di adat atau di acara-acara lainnya lah gitu ya. Nah, kalau momis nih biasanya ada acara sungkeman juga nggak ya? Ini sudah selesai sungkemannya, terus ini kita lanjut lagi mau barbekyuan. Jadi ini juga sambilan video call gitu ya sama keluarga, sanak saudara di daerah, di kampung masing-masing, sambilan persiapan buat makan. Buat barbekyuan. Sekali lagi ini karena wilayah baru ya, tempat tinggal baru, tetangganya juga masih sedikit dan banyak juga yang mudik gitu. Jadi kayaknya nggak tahu nih bakal ada tamu apa enggak gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting disiapin aja, karena kan tradisi kue lebaran, tradisi buat suguhan buat lebaran itu tuh walaupun nggak ada tamu kan kita seneng ya moms ya, buat ngehidangin atau buat nyediain gitu, walaupun nanti yang makan kita juga ya moms ya. Nah, untuk saus barbeque ini alhamdulillah enak dan diterima oleh lidah anak-anak sama pun lidah kita gitu ya. Cukup dengan saus barbeque aja, nggak perlu dipakein apa-apa. Cuman ini aku di atasnya ditambahin mozzarella biar lebih enak lagi. Ya, kurang lebih lebaran kita cuman kayak gini aja sih moms. Yang penting kebersamaannya ya dengan keluarga. Lanjut, ini aktivitas malam harinya, lebih tepatnya ini setelah habis maghrib gitu ya moms. Aku lanjut beberes packing, karena kan nanti di tanggal 4 aku mau mudik gitu ya. Insya Allah di tahun ini tuh mudiknya ke kampung halaman aku. Dan ini baju anak-anak. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih packingnya, nggak bisa rapi-rapi banget nih kayak momis semua yang packing gitu ya. Nah momis gimana nih, pada mudik atau tetap tinggal di tempatnya masing-masing? Kalau aku sekitar mudik itu sekitar kurang lebih 2 mingguan gitu. Alhamdulillah setelah 3 tahun gak pernah mudik, mudah-mudahan dilancarkan ya buat mudik kali ini, ataupun buat momis nih yang sudah mudik, nanti pas arus baliknya diberi kelancaran, sehat sampai tujuan awal ya mom ya.
Oke, sekian dulu ya dari aku. Semoga bisa menemani waktu istirahat momis ya dengan menonton vlog sederhana ini. Dan aku pamit ya moms. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam ucapan ataupun apapun lah ya. Kita mulai dari nol lagi ya di hari Nan Fitri ini. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.